Viewers, balik lagi, welcome back to Reaction. Jadi kita banyak banget isu-isu di luar, terus banyak beberapa hal lucu yang mungkin bisa kita bahas di sini. Salah satunya adalah segmen reaksi, terutama di bidang-bidang kesehatan. Nah, saya ini biasanya kalau orang lihat cukup serius kalau beberapa di acara TV, tapi saya tuh orang yang nggak bisa menyampaikan sesuatu terlalu serius banget gitu. Kadang berat, karena ilmu kesehatan ini kalau kita terlalu serius itu sulit buat orang masuk. Jadi kalau ada teman-teman atau viewers yang ngerasa, oh kok Dr. Rizal kayak nyampein sesuatu tuh agak sedikit campur dengan main-mainnya, ya supaya gampang lah maksudnya. Nah, ini ada beberapa, sebenarnya udah lama ini kejadiannya. Jadi reaksi tentang kejadian-kejadian di sinetron, terutama adegan-adegan di rumah sakit. Ini buat teman-teman lihat, ada beberapa adegan, sebenarnya itu bukan beberapa adegan, banyak banget adegan di rumah sakit yang mungkin viewers merasa ini salah atau keliru. Kita di bidang kesehatan juga merasa bahwa ini bukan keliru sih, tapi salah emang salah gitu. Nah, ada satu gambar, ya kita masuk dulu dari gambar ini. Kalau kita lihat gambar ini menarik gitu, menarik karena saya nggak tahu apakah memang ada penemuan terbaru kalau pemasangan masker tuh lebih efisien kalau terbalik, gitu. Saya nggak tahu apakah memang kondisinya memungkinkan harus terbalik atau ketidaktahuan, ya kita nggak tahu. Siapa tahu ada dia nemuin research baru kalau ternyata masker terbalik ini pasien lebih cepat gitu, lebih cepat hidup atau mati. Saya nggak tahu gitu. Nah, itu tadi gambar. Sekarang ada beberapa video yang mungkin teman-teman bisa bereaksi juga, kaget, lari, matiin videonya, terserah gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang pertama kita lihat dulu. Yang pertama ini tentang tes DNA ya. Tentang tes DNA. Buka. Ya. Wah, jadi ada seorang perempuan yang dia mau tes DNA, dia nggak mau. Tapi pada saat si cowok masuk, dia ngebuka mulutnya, ya. Dia ngebuka mulutnya sambil tersenyum, siap untuk dites DNA. Dan satu detik untuk ambil sampel. Oh my god. Sampel apa ya ini yang diambil ya? Sampel angin atau apa? Jadi dia dimasukin, susternya langsung set. Yang setahu saya, ini pada saat mengambil DNA di bagian mulut itu ngambilnya dari bukal atau memang kelenjar liur. Biasanya itu ada dua hal penting, waktu pengambilan dan cara pengambilan. Pertama adalah waktu pengambilan. Kalau waktu pengambilan itu paling bagus pagi. Dan cara pengambilan itu biasanya diputar-putar, baru habis itu dikeluarin. Tapi ini mungkin skill, ya, mungkin skill dia sudah, saya nggak tahu skill, jadi masuk cepet banget gitu, ya. Memang sinetron sih menarik, itu mungkin yang menarik dari sinetron. Yang kedua, nah ini yang kedua. Kita lihat di sini ada monitor, ya, dan orang sedang dirawat. Pakai masker juga. Oke, kalau kita tahu ada monitor pakai masker oksigen, biasanya situasinya ya gawat gitu, atau bisa dikatakan situasinya sedikit buruk, dan ada di sini saturasi oksigen. Yang salah adalah sebenarnya, saya nggak bilang ini salah atau tidak, mungkin yaitu ilmunya terlalu ketinggian, ya, mungkin ketinggian apa gimana. Ini kalau pakai monitor biasanya wajib ada di bagian pergelangan itu untuk deteksi tekanan darah. Jadi memonitoring tekanan darah. Tapi di video ini saya nggak lihat. Kamu yang kuat, apa mungkin di kaki atau di mana, saya nggak lihat. Karena monitornya bunyi-bunyi. Oke? Kamu pasti bisa melewati. Selalu adegannya kalau pasien itu sedang gawat, itu diajak bicara. Kenapa nggak zikir, ya kan? Zikir, di ngajiin, ini selalu diajak bicara, menyampaikan satu pesan. Biasanya nggak didengar gitu, nggak didengar. Kalau Bollywood sih paling banyak kayak gini. Ini gara-gara Bollywood saya curiga nih. Oke, next. Nah, ini seperti biasa. Bagaimana kita selalu berdua. Ada monitor dan diajak ngomong. Sampai ya? kita pindah. Diajak ngomong.
Ini. Dan ada lagi kebiasaan kita. Semua orang yang masuk ICU sakit itu entah kenapa selalu diperban kepalanya. Ya, ini selalu diperban kepalanya. Ini jadi seakan-akan semua yang jatuh itu kepala duluan. Semua yang jatuh kepala duluan. Dan selalu diperbannya itu nanggung gitu. Jadi yang sakit di bagian sini itu diperban semuanya. Nah, biasanya di rumah sakit itu kalau ada cedera kepala, perbannya itu full satu kepala. Karena dia selepas operasi di bagian kepalanya. Nah, ini selalu bagian ini kalau kita perhatikan itu di sini atau di sini ya bagiannya. Nah, yang biasa dikasih obat merah dikit di situ. Dan di sini perhatikan viewers, saya nggak tahu mungkin ada ilmu baru atau ada liter baru. Itu selang yang dipakai itu selang nebulizer. Ya, selang kita bilang selang nebulizer. Jadi kalau yang biasa punya anak di rumah lagi sesak, suka dipakein di nebul, itu ada selang nebulizer itu khas, ada selangnya, terus ada kayak tempat atau wadah untuk naruh obatnya. Nah, orang kalau lagi gawat seperti ini, dipakein selang nebulizer ini nggak tahu ini yang masuk, ini oksigennya pasti sedikit. Atau mungkin memang adegan ini dimaksud mematikan pasien. Jadi memang sengaja supaya mati. Ya, maaf, supaya meninggal. Ceritanya memang ada alasan gitu loh kalau dia meninggal, ternyata salah di selang. Oke. Nah, berikutnya ini jangan terlalu serius ya. Kita ada satu video menarik ya, ini video menarik. Dan memang kenapa? Nah, ini ada Mbak Nunung di sini juga. Iya. Tuh. Kenapa? Karena nggak bisa. Sebenarnya perbannya sudah benar nih, perbannya full. Mending. Nah, itu. Kita lihat nih, Kamu kepala sakit apa sih? sakit perut. Rokok yang di korban kepala. Tuh, perutnya kok diperban kepala. Nah, ya iya supaya ya polanya seperti itu. Jadi kalau di kita paling banyak sinetron adalah masuk rumah sakit, ya kepala yang diperban gitu. Bayangkan kalau berarti setiap orang masuk UGD itu dokter dan perawat udah siap perban, habis itu langsung perban. Belum nanya apa-apa, sakit apa atau dari mana, langsung perban dulu kepalanya baru di-shoot ya. Perut, terus ke WC umum, tabrak tronton WC umumnya. Nah, Aduh, gara-garanya sakit perut kan berarti, Mbak. Nasib nih. oke. Diko. Oke, ini nah kenapa ada ya kalau saya bilang ada kayak gini ya, memang rata-rata di sinetron itu mungkin untuk mendramatisir, jadi ya ditambahkan hal seperti itu. Apa salah? Menurut saya nggak ada salahnya, cuman ya ada hal-hal detail yang kadang ya menurut saya ya salah dan menarik gitu untuk dilihat, atau mungkin ya supaya dibicarain kali ya gitu. Karena apa? Karena memang Indonesia ini punya barisan para ibu-ibu sinetron garis keras. Ya, mau apapun adegan yang terjadi itu pasti didramatisirnya luar biasa. Kita masih punya penonton-penonton yang menurut saya sangat luar biasa pada saat nonton sinetron. Cuman sebagaimana kalau itu paling bagus banget buat kita, ada sinetron atau ada film yang paling tidak memberikan edukasi. Ya, saya pernah juga melihat beberapa gambar yang pernah dibahas oleh YouTuber lain, itu selang kateter itu dipasang di bagian hidung. Jangan sampai ada ibu-ibu ngelihat ini pada saat mereka di rumah sakit, mereka meminta dokter untuk pasang selang kateter masuk dalam hidung. Nah, jadi buat viewers, itu reaksi saya melihat video-video ini. Jadikan ini hiburan tapi juga edukasi buat teman-teman. Mungkin banyak yang pada nyinyir ya ngelihat video yang kayak gini. Kok bisa? Bisa jadi itu tidak tahu atau memang mau dramatisir. Tadi ada memang mungkin mau sengaja dimatiin gitu. Jadi ada alasannya mati karena ya selang oksigennya salah. Nah, jadi buat para viewers, semoga ini jadi hiburan buat teman-teman, buat para viewers, dan jangan lupa untuk stay safe and stay healthy. Wah, gawat. Kok jadi menarik ya ceritanya buat saya ini ya. Wah, menarik nih. Wah.